Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Seyegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkat dalam salam semangat, saya selalu dan senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 24 Oktober tahun 2021, hari Minggu biasa yang ke-30. Bersama dengan gereja kita juga merayakan hari Minggu Misi Sedunia yang ke-95. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil si buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, antara iman dan logika, usaha, perjuangan manusiawi bukanlah sesuatu hal yang bertentangan. Meskipun kadang-kadang orang membedakannya antara usaha, logika manusiawi dengan iman. Tuhan Yesus menghargai Bartimeus yang berusaha memanggilnya, percaya kepadanya bahwa Tuhan Yesus bisa membuatnya melihat kembali. Maka Bartimeus berusaha supaya Tuhan Yesus paling tidak mendengar suaranya dan akhirnya boleh untuk memberikan mukjizat agar ia bisa melihat. Saudara-saudariku yang terkasih, iman tidak jauh dari hidup kita. Upaya-upaya jasmani manusiawi yang baik, yang didasarkan dari keyakinan, logika yang benar adalah bagian dari iman. Maka Tuhan Yesus bersabda kepada Bartimeus yang akhirnya memperoleh mukjizat bisa melihat, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Semoga kita juga demikian, tekun mengupayakan kebaikan secara logika, secara manusiawi sebagai bagian dari wujud iman kita. Dengan demikian kita diselamatkan dan kita boleh untuk mewartakan karya kebaikan Tuhan dengan terus mengupayakan hal-hal yang baik secara manusiawi, secara logika yang menjadi bahasa kita sehari-hari. Marilah kita mohon berkat Tuhan, semoga iman kita diteguhkan dan usaha, upaya kita untuk mewujudkan iman itu dengan berbuat baik senantiasa dikuatkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa teguh beriman dan tekun mewujudkan iman itu dengan berbuat baik sepanjang hayat hidup ini. Dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.